Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang bumi dan antariksa. Demi memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA Fisika yang diampu oleh Ibu Nur Hayati. Perkenalkan, nama saya Diah Wulandari dengan NIM 220802000176. Yang pertama, saya akan memaparkan materi tentang landasan Al-Quran. Di dalam Quran Surat An-Naziyat ayat 27-29 diartikan, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Pada ayat ini, Allah menjelaskan tentang kekuasaannya bagi pengingkar kebangkitan. Jika kuasa Allah untuk menciptakan langit dan bumi, maka menciptakan manusia lebih mudah baginya. Langit yang Allah ciptakan diperindah bentuknya. Adapun malam hari Allah jadikan gelap, hitam, sementara itu siang hari Allah jadikan terang benderang. Lalu di Quran Surat Yunus ayat 5 diartikan bahwa Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Di ayat ini ada manfaat yang bisa didapatkan manusia, yaitu manusia dapat mengetahui dengan pasti tentang perhitungan tahun. Di Quran Surat Ar-Ra'd ayat 3 diartikan bahwa dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Pada ayat ini, Allah menerangkan sisi lain dari tanda-tanda kekuasaannya yang ada di bumi, yaitu Allah yang membentangkan bumi menjadi luas dan lebar supaya mudah dijadikan tempat kediaman makhluknya. Allah menutupkan malam kepada siang sehingga suasana alam yang terang berubah menjadi gelap gulita, dan menyinarkan siang kepada malam sehingga kegelapan hilang dan alam kelihatan terang benderang. Materi kedua yaitu tentang penampakan bumi. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Ada banyak bukti yang dapat dihadirkan dan menunjukkan tanda-tanda bahwa bumi kita itu memang bulat. 1. Kapal di pelabuhan. Ketika sebuah kapal berlayar ke arah laut lepas, benda itu bukan sekadar terlihat semakin kecil hingga tampak seperti sebuah titik. Ketika sebuah kapal bergerak sebaliknya, dari laut dan mendekati pantai, maka terlihat pula proses sebaliknya. Pertama, tiang-tiang muncul dari cakrawala, lalu badan kapal ikut terlihat. Kedua, waktu gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana bulan total, biasanya keseluruhan bulan akan terlihat seperti memiliki warna merah keoranyean. Hal itu terjadi karena bumi berada di antara matahari dan bulan, menyebabkan bayangan bumi jatuh sepenuhnya ke bulan. Ketiga, ketika naik gedung tinggi. Ketika kita di ketinggian gedung, akan merasakan bahwa semakin tinggi kita pada ketinggian gedung, semakin jauh juga pandangan kita. Hal ini terjadi karena bagian yang sebelumnya terhalang di pandangan kita akibat bentuk bumi yang bulat. Jadi terlihat karena posisi kita bertambah tinggi. Keempat, mengamati bayangan di lokasi berbeda. Ketika dua orang berada pada dua lokasi tempat yang berbeda dan cukup jauh, misal yang satu di Jawa dan yang satu lagi di Papua, masing-masing tancapkan tongkat kayu pada siang hari jam 12 siang, lalu mengukur panjang bayangannya. Kenyataannya,
kita akan menemukan bahwa ukuran masing-masing bayangan itu berbeda. Hal ini sebagai pertanda bahwa bumi itu bulat. Sebab jika bumi itu datar, maka bayangannya akan sama. Materi ketiga yaitu atmosfer bumi. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 10.000 km dari atas permukaan bumi. Susunan atmosfer terdiri dari lapisan yang dibedakan berdasarkan komposisi, reaksi kimia, ionisasi, dan tingkatan suhunya. Berdasarkan suhunya, atmosfer tersusun dari 5 lapisan dengan suhu yang berbeda-beda, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Atmosfer melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrim antara siang dan malam. Selanjutnya materi keempat yaitu tentang alam semesta. Alam semesta fisik didefinisikan sebagai keseluruhan ruang dan waktu dan isinya. Isi tersebut terdiri dari semua energi dalam berbagai bentuk, termasuk radiasi, elektromagnetik, dan materi. Alam semesta juga mencakup hukum-hukum fisika yang mempengaruhi energi dan materi, seperti hukum kekekalan, mekanika klasik, dan relativitas. Menurut model ilmiah yang berlaku di alam semesta, dikenal sebagai Big Bang, alam semesta berkembang dari sebuah fase sangat panas padat yang disebut zaman Planck, di mana semua materi dan energi alam semesta terkonsentrasi. Sejak zaman Planck, semesta telah berkembang untuk membentuk saat ini, mungkin dengan jangka waktu singkat, kurang dari 10-32 detik inflasi kosmik. Materi kelima yaitu tentang tata surya dan karakteristiknya. Secara konseptual, tata surya adalah kumpulan dari beberapa benda langit yang terdiri dari bintang besar sebagai pusatnya, serta semua benda yang terikat dengan gaya gravitasinya. Karakteristik anggota tata surya antara lain, yang pertama yaitu matahari. Matahari adalah bola gas raksasa yang menjadi pusat tata surya. Matahari adalah benda langit yang terbesar. Ia berputar pada porosnya sendiri atau berotasi dari barat ke timur. Yang kedua yaitu planet. Planet adalah benda langit dalam tata surya yang tidak memancarkan cahayanya sendiri. Planet beredar mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips yang disebut dengan orbit. Perputaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi, sementara perputaran planet pada porosnya disebut rotasi. Berdasarkan letaknya terhadap matahari, planet terbagi menjadi dua, yakni planet dalam dan planet luar. Planet dalam berukuran kecil dan permukaannya tersusun atas batuan. Yang termasuk planet dalam yakni Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara planet luar berukuran lebih besar. Planet luar tersusun atas gas. Planet luar yakni Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga yaitu asteroid. Asteroid adalah benda langit berupa batuan yang terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Garis edar asteroid disebut dengan sabuk asteroid. Perbedaan asteroid dengan planet ada pada ukurannya. Asteroid jauh lebih kecil dibanding planet. Asteroid terbesar adalah Ceres yang memiliki diameter 940 km. Yang keempat ada komet. Komet adalah benda langit berupa es padat yang mengelilingi matahari. Komet juga berputar mengelilingi matahari, namun orbit komet lebih lonjong daripada orbit planet. Komet juga biasa disebut dengan bintang berekor. Ini karena ketika mengorbit,
Komet menyemburkan gas bercahaya yang dapat kita lihat dari bumi. Yang kelima ada meteorit. Meteorit adalah kumpulan batu-batu kecil yang ada di tata surya. Meteorit berasal dari sabuk asteroid. Meteor ini bergerak mendekati bumi akibat gaya gravitasi bumi. Peristiwa masuknya meteorit ke bumi disebut dengan meteor atau bintang jatuh. Namun, sebagian besar meteorit akan habis terbakar menjadi debu di atmosfer sebelum sampai ke permukaan bumi. Meteorit yang sampai ke permukaan bumi disebut dengan meteorit. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.